Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai presentasi kami, yaitu menggunakan uji bakteri HPTLC bioluminescent untuk penentuan toksisitas akut pada sedimen laut dan kelayakannya sebagai alat penilaian pemantauan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Gina Hanun, Salsa Yubila Hasbi, dan Susi Susanti. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Susi Susanti. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Jadi, sedimen laut sendiri itu dia akan memainkan peranan penting bagi habitat laut. Jadi, sedimen laut itu dia berfungsi sebagai penampung banyak kontaminan, sehingga sedimen laut itu bisa menjadi sumber pencemaran. Oleh karena itu, pengendalian kontaminan dalam sedimen laut telah diterapkan ke dalam beberapa konvensi laut, misalnya seperti OSPAR, HELCOM, dan arahan pemerintah seperti petunjuk kerangka kerja strategi kelautan Eropa. Dalam penelitian ini, dia menggunakan HPTLC untuk EDA memiliki 3 keuntungan utama, karena HPTLC adalah sistem pemisahan terbuka setelah pengembangan pelarut dari ekstrak sampel dan fase gerak menguap sepenuhnya dan biosa yang selanjutnya tidak dipengaruhi. Selain itu, untuk mendukung efektivitas biaya dan paut yang tinggi karena beberapa sampel dapat diterapkan dipisahkan secara bersamaan pada plat HPLC. Keuntungan yang paling penting dari penggunaan HPLC sendiri, dia dapat langsung digabungkan ke titik akhir toksikologi lainnya. Tujuan dari penggunaan dari HPLC sendiri yang pertama tuh, yaitu untuk mengembangkan pengembangan HPLC yang cepat, yang mampu memisahkan kelompok HOC utama seperti polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAHS dan poliklorinat bipenil atau PCBS yang ditemukan di sedimen laut. Yang kedua itu dia untuk mengimplementasikan skrip evaluasi sederhana. Untuk evaluasi semi kuantitatif, citra bioluminescence hanya menggunakan satu dan juga perangkat lunak gratis yang tersedia. Yang ketiga itu, yaitu untuk menerapkan metode HPLC yang dikembangkan dalam kombinasi dengan kopling bioluminescence menggunakan bakteri Apis cerri untuk 2 set ekstrak sedimen. Yang sebelumnya dianalisis untuk HOC dan GCMS atau MS untuk menghubungkan konsentrasi ke zona penghambatan toksikologi akut. Dan yang terakhir itu tujuan dari metode HPLC itu dia untuk mengevaluasi uji bakteri HPLC bioluminescence sebagai alat penilaian yang memenuhi syarat untuk evaluasi kualitas sedimen laut. Selanjutnya, Gin. Adapun untuk metode penelitiannya, bahan-bahan yang digunakan ada pelarut organik yang digunakannya itu ada N-heksan, diklorometana, isoktan, etanol, aseton dan semuanya itu dianalisis dengan ultraresin. NH4, 2HPO4, K2HPO4, gliserol 85%, MgSO4, bubuk tembaga dan toluen, serta milik Q sistem dalam integral 5 untuk 18,2 m air ultra murni dan pepton NaCl. Adapun bahan sampel yang digunakannya tuh dalam studi ini ada 14 sampel sedimen yang telah dikumpulkan di Stasiun Pemantauan Badan Maritim dan Hidrografi Federal di Teluk Jerman yang kemudian dianalisis, mewakili sedimen berlumpur hingga berpasir dengan beban kontaminasi yang berbeda. Sampel diambil dengan box Korer pada kapal pesiar penelitian AT248 ATR pada tahun 2017. 2 cm pertama untuk sedimen dari masing-masing sampel, kotak korir dimasukkan ke dalam wadah sampel yang telah dibilang sebelumnya dan dibekukan pada suhu 18 derajat Celcius sampai kemudian dia dianalisis. Selain itu,
Juga dianalisis inti dari sedimennya yang diambil dari kapal pesiar penelitian HE468 pada tahun 2016 di Jerman. Kemudian intinya itu dia dipotong menjadi irisan sebesar 2 cm. Kemudian dia dimasukkan ke dalam wadah sampel yang telah dibilas dan sampel disimpan pada suhu 18 derajat Celcius sampai akan dianalisis. Untuk persiapan sampelnya sendiri, sebelum dia diekstraksi, sampel sedimennya itu dia dikeringkan terlebih dahulu selama 72 jam di bawah bangku yang bersih dan dihomogenisasi dengan balmil yang merupakan sistem ekstraksi pelarut yang dipercepat dengan volume pembersih 60% dan waktunya itu sekitar 10 menit menggunakan pelarut aseton dan enheksan dengan perbandingan 1:1. Belerang dihilangkan dari ekstrak dengan menambah bubuk tembaga aktif ke dalam sel ekstrak. Kemudian volume ekstraknya itu dia dikurangi dengan evaporasi paralel dan dibersihkan lebih dari 0,5 gram silika gel dengan diameter pori 55 E70A, ukuran partikel 20 50 meter. Kolom silikanya itu kemudian dibersihkan sebelumnya dengan diklorometana yang kemudian diikuti dengan menggunakan enheksan. Elusinya itu dilakukan dengan menggunakan 8 mili enheksan dan diklorometana dengan perbandingan 7:3. Ekstrak sampel dikurangi volumenya di bawah nitrogen dan selanjutnya dibersihkan menggunakan kromatografi permeasi gel pada kolom pelindung Phenogel 50A dan kolom Phenogel 50A. Yang keduanya itu merupakan Phenonemex, Torrens, dan USA dengan diklorometana sebagai fase gerak dan tingkat alirannya itu 1 mili. Kemudian fraksi yang telah dikumpulkannya itu, fraksinya itu dikumpulkan dari waktu jam 8.30 sampai jam 16.30. Kemudian fraksi yang telah dikumpulkannya itu dia diuapkan di bawah nitrogen sampai 200 mili. Dan pelarutnya itu ditukar dengan isooktan sebelum dianalisis menggunakan gisi MS atau MS. Selanjutnya, Gin. Yang selanjutnya ada menggunakan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Sampel sedimen yang telah diekstraksi tadi, kemudian larutan standar dan prosedur yaitu dikosongkan dengan kromatografi lapis tipis atau HPTLC kinerja tinggi. Analisis kromatografinya ini dia dilakukan pada 20 kali 10 cm silika gel 60 Fe54 yang dikondisikan sekali dengan enheksan. Kemudian diikuti dengan metanol dan dikeringkan selama 20 menit pada suhu 150 derajat Celcius. Kemudian setelah di kromatografi lapis tipis kinerja tinggi, selanjutnya itu dia dianalisis pasca kromatografi dengan alifibro Fischeri. Potensi toksikologi dari sampel sedimen yaitu ditentukan oleh intrinsik fluorescence dari alifibro Fischeri. Kemudian dia dibudidayakan dalam media pertumbuhan yang telah disiapkan. Kemudian plat HPTLC-nya itu dia direndam ke dalam larutan bakteri dengan kecepatan perendamannya itu selama kecepatan 4 kali selama 1 detik menggunakan perendaman cairan yang berlebih. Kemudian dia bagian piringnya itu dia diseka, kemudian difoto 15 kali dengan bioluminizer. Menggunakan perangkat lunak bioluminizer dengan versi 1032310 dengan waktu pencahayaannya itu sekitar 55 detik dan waktu pemicunya itu sekitar 1,2 menit. Kemudian
evaluasinya itu dilakukan setelah kira-kira 5 menit diinkubasi menggunakan gambar seri keempat, gambar yang telah diambil dengan bioluminescer tadi. Dengan pencahayaannya itu 271 detik yang interval pemicunya itu ditambahkan sekitar 30 detik untuk transfer plat yang dibenarkan ke bioluminescer. Selanjutnya itu dilakukan perhitungan nilai dari pita sampel ISRF, kemudian dia dibandingkan dengan rata-rata pita latar belakang IRRF. Kiri dan kanan pita sampel masing-masing RF-nya dengan nilai INHRF sama dengan IR dikurang ISRF per IRRF. Hal ini menghasilkan kromatogram pengambat pita sampel yang menunjukkan puncaknya itu dia lebih luas dibandingkan dengan kromatogram UV karena hubungan responden dosis nonlinear dan efek dosis dan efek difusi. Oleh karena itu, dia nilai Ag-nya itu dia dihitung pada setiap RF nilai dengan persamaan 2 tadi. Kemudian dia menghasilkan kromatogram dengan puncaknya itu yang lebih tajam dengan menggunakan rumus IRFF sama dengan INHRF1 dikurang INHRF. Per INHRF. Selanjutnya, Gin. Yang selanjutnya itu ada analisis gas kromatografi. Setelah tadi dia dilakukan perhitungan, selanjutnya itu dia dianalisis menggunakan gas kromatografi. Semua sampel sedimennya itu dalam penelitian ini dia dianalisis. Kemudian target analit dan transisi masanya itu serta batas isi disediakan dalam SI. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan saya lanjutkan dan akan dilanjutkan juga oleh Salsa Yubila Hasbi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada 3.1, jaminan kualitas, kinerja metode, dan evaluasi. Yaitu pengembangan 2 langkah HPTLC yang dikembangkan diikuti dengan aplikasi uji bioluminescen, serta digunakan evaluasi, script R dikarakterisasi dan diuji performanya. 3, pita pertama yang diaplikasikan pada setiap pelat HPTLC dalam penelitian ini mewakili pelarut murni dan 2 standar berbeda dengan tujuan jaminan kualitas. Untuk penerapan pelarut yaitu isooktan berfungsi sebagai kontrol untuk pelarut yang digunakan pada sampel dan untuk memeriksa kemungkinan kontaminasi pada pelat yang digunakan. Standar pertama yang diterapkan adalah kafein, yaitu 4 mg di plat yang berfungsi sebagai kontrol positif untuk bioluminescen. Standar kedua yaitu pH mix yang mengandung 16 EPA PaH plus 1 dan 2 metil naftalin yang digunakan untuk memantau pengembangan HPTLC dan bioluminescen. Kemudian, tujuan utama dari metode HPTLC yang dikembangkan menggunakan AMD-CAMG adalah untuk menghasilkan metode cepat dengan pemisahan yang efisien dari kelompok kontaminan hidrofobik utama yang ditemukan di sedimen laut. Dalam studi ini berfokus pada PaH, PCB, dan OTP, sebagaimana diketahui dari studi lain sebagai salah satu kontaminan utama sedimen laut di Laut Utara. Kemudian seperti yang ditunjukkan di gambar 2, di mana PaH dielusi di antara RF 0,35 dan 0,60. Tampilan dari fluorantenen dan indino-pirens kromatogram UV menunjukkan bahwa PaH aromatik yang lebih rendah mempunyai nilai RF lebih tinggi dari PaH aromatik atau yang memiliki 6 cincin. Kemudian untuk T-value kromatogram untuk campuran PaH ini menggambarkan bahwa penghambatan bioluminescen maksimum pada RF 0,53 yang menunjukkan toksisitas lebih tinggi untuk advisory daripada pH aromatik rendah. Selanjutnya, untuk toksisitas yang lebih tinggi dari pH 4 cincin dibandingkan dengan pH aromatik terhadap advisory juga dilaporkan oleh Altner yaitu pada 2004 dan El Alawi dan kawan-kawan pada 2004. Kemudian campuran PCB terelusi kira-kira antara RF 0,63 dan 0,77.
Kemudian, sedangkan T-value untuk kromatogram campuran PCB menghasilkan zona hambat tajam itu pada nilai RF 0,68. Kemudian, untuk hasil ini menunjukkan bahwa pengembangan HPTLC telah menggunakan pengembangan yang mampu memisahkan zona hambat yang disebabkan oleh PAH dan PCB dengan menunjukkan penghambatan maksimal pada RF masing-masing yaitu 0,53 dan 0,73. OCP tidak menunjukkan zona elusi yang berbeda seperti PAH dan PCB, tetapi didistribusikan ke seluruh jarak integrasi dengan maksimal antara RF 0,00 dan 0,45. Karena sifat kimianya yang berbeda, analit ini hanya bekerja secara sporadis dengan PAH dan PCB. Kemudian, analisis spasial sampel sedimen laut. 14 sampel sedimen diambil dari zona editorial Jerman yang sebelumnya dianalisis untuk konsentrasi HOC dengan menggunakan kromatografi gas, spektroskopi massa dalam program pemantauan BSH diuji toksisitas akunnya menggunakan uji bakteri bioluminescent HPTLC dengan sampel yang mencakup berbagai jenis sedimen yang berbeda dengan konsentrasi karbon organik total atau TOC berkisar antara 0,22 hingga 3,1% dan bagian kurang dari 63 mikrometer, fraksi mulai dari 4,4 hingga 9,7%. Konsentrasi HOC terakumulasi berkisar antara 0,90 hingga 790, kemudian 0,02 hingga 3,7, dan 0,01 hingga 6,1 nanogram per gram DW untuk 16 PAH, yaitu asenaten, asenapetelen, antrasen, benzoantrasena, benzopiren, benzofluoren, benzoperilen, krisen, tripilen, dibenzoantrasena, fluoren, fluoranten, indino, pirilen, naftalen, penantren, piren, dan 8 PCB. Dan terdeteksi juga 5 OCP, yaitu PPDDT, DDD, DDE, hexaklorobenzen, dan D-hexakloroheksan. Berikut adalah gambar dari analisis PAH, PCB, dan OCP. Kemudian, dari gambar tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja pemisahan gradien HPTLC ingin dikembangkan untuk 3 kelas senyawa utama kontaminan organik hidrofobik yang ditemukan dalam sedimen laut. Baris pertama menunjukkan bahwa gambar pita di mana campuran standarnya diterapkan diambil dengan visualizer dengan 366 nanometer fluoresen dan panjang gelombangnya 254 nanometer. Pendinginan fluoresen indikatornya F254. Baris kedua menunjukkan kromatogram serapan UV yang sesuai dengan campuran dan standar tunggal tambahan. Kemudian baris 3 menampilkan pita yang diberi pelakuan Afibril Fisseri difoto dengan bioluminescer. Dan baris terakhir menampilkan penghambatan TPU kromatogram yang dihasilkan dengan strip air ini dikembangkan untuk evaluasi. Untuk garis merah dalam gambar menunjukkan area yang dikembangkan yaitu RF sama dengan 0 pada sebelah kiri dan RF sama dengan 1 sebelah kanan. Hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH, kemudian ada bifenyl poliklorinasi atau PCB, dan pestisida organoklorin dan pestisida organoklorin atau OCP. Kemudian untuk komposisi dan konsentrasi standar yang diterapkan tersedia dalam SI. Kemudian untuk 14 ekstrak sampel sedimen dianalisis dalam penentuan 3 kali lipat. Sampel ini beberapa zona penghambatannya melebihi pengembangan 4 PTLC di RF 0,01, 0,08, 0,31, 0,52, kemudian 0,61 dan 0,82. Jumlah deteksi di zona hambat yang berbeda bervariasi dari 1 di RF 0,08 dan 0,72 hingga 10 pada RF 0,53. Penghambatan tertinggi T-value adalah identifikasi untuk RF 0,01 dan 0,19 untuk sampel Eder. Zona hambat di RF 0,01 menunjukkan bahwa zat juga tidak dapat dikromatogram dengan metode yang dikembangkan, masih dapat dideteksi melalui uji bakteri bioluminescent selanjutnya. Kemudian dari 7 identifikasi zona hambatan, hanya 1 di RF 0,53
yang dapat ditetapkan ke spesifikasi kelas HOC. Kemudian diketahui bahwa zona hambat di RF 0,53 dikaitkan dengan PAH. 10 dari 14 sampel yang dianalisis menunjukkan penghambatan untuk PAH. Kemudian penghambatan tertinggi T-value di RF 0,53 dengan 1,90 plus minus 0,15 terdeteksi untuk SSL, di mana hasil penggalian menghasilkan akumulasi material berbutir, dan karena itu konsentrasi TOC-nya lebih tinggi, menurut Brockmeyer dan Theobald pada 2016. Kemudian untuk konten TOC yang lebih tinggi ini menyebabkan kedudukan SSL menjadi titik utama terjadinya polusi HOC, yang dapat diidentifikasi dengan uji bakteri HPTLC bioluminescent. Untuk penempatan KS8 dan KS11, untuk penempatan KS8 dan KS11 yang mana dibuang lumpur limbahnya, itu tertinggi kedua. Dan ketiga, inhibisi T-value-nya di RF 0,53 ditemukan di masing-masing yaitu 1,16 plus minus 0,08 dan 1,13 plus minus 0,08. Kedudukan yang berada di dalam rata-rata penghambatan T-value prosedural blanco di RF 0,53 semuanya di dalam 5 akumulasi terendah konsentrasi 16 PAH. Berikut adalah gambarnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa Yudila Hasbi. Baik, terima kasih Gina. Berikut ini adalah analisis temporal sampel sedimen laut. Pertama ada ekstrak sampel dari inti sedimen sedalam 28 cm diambil di Jerman yang dirilis menjadi lapisan 2 cm. Sebelumnya dianalisis untuk konsentrasi HOC dengan GCMS atau MS. Dalam penelitian ini, ekstrak sampel dievaluasi untuk tren temporal dalam toksisitas akut menggunakan metode yang dijelaskan. Konsentrasi HOC terakumulasi yang terdeteksi dari sampel yang dianalisis berkisar dari 78 hingga 530, 0,01 hingga 3,3, dan 0,21 hingga 2,2 nanogram 1 dW untuk 16 PAH. 7 PCB, 28, 52, 101, 118, 138, 153, dan 180. Dan 5 telah terdeteksi OCP. Next. Konsentrasi TOC berkisar antara 0,90 sampai 1,4%. Semua HOC yang dianalisis di inti ini menunjukkan kecenderungan dari konsentrasi yang lebih rendah di bagian bawah ke konsentrasi yang lebih tinggi ke lapisan sedimen bagian atas inti. Seperti yang diharapkan, konsentrasi HOC tidak menunjukkan jalur inti sedimen yang tidak terganggu dengan A maksimum dan penurunan konsentrasi menuju lapisan atas yang mempengaruhi regulasi dan larangan banyak HOC melalui pedoman dan hukum nasional dan internasional. Hal ini dapat dikaitkan dengan area lokasi pengambilan sampel yang digunakan sebagai tempat pembuangan sedimen, kerukan yang terkontaminasi rendah dari pelabuhan Hamburg. Tren akumulasi konsentrasi 16 PAH dari kedalaman 0 hingga 28 cm. Bisa dilihat di gambar 5. Konsentrasi 16 PAH yang terakumulasi ditentukan dengan GCMS atau MS dari inti sedimen yang dirilis dalam lapisan 2 cm. Next. Zona hambatan dari 4 prosedur kosong diidentifikasi di RF 0,0, 0,18, 0,37, 0,82. Semua nilai G penghambatan dari sampel lebih tinggi dari yang terdeteksi di bagian kosong, ditambah deviasi standarnya. Untuk lapisan 8E 10 cm, aplikasi 3 kali lipat dilakukan yang menghasilkan RSD 1,7% untuk zona hambat di RF 0,51. Bisa dilihat di gambar 5B. Ekstrak sampel inti sedimen ditunjukkan beberapa zona hambatan.
sepanjang jarak pengembangan dan 0,82 terdeteksi di semua sampel, sedangkan yang di RF 0,14 hanya diidentifikasi di lapisan 0E2, 2E4, 4E6, dan 6E8, dan 10E12 cm. T-value nilai T-value hambat dari RF 0,51 dikaitkan dengan PAH dan dibandingkan dengan akumulasi 16 konsentrasi PAH diukur dengan GCMS atau MS. T-value penghambatan pada RF 0,51 berkisar dari 0,73 sesuai dengan 16 PAH dengan baik. Ini meyakinkan atribusi PAH ke zona hambat spesifik dan memungkinkan penentuan toksisitas akutnya. Ingersoll dan kawan-kawan juga dapat menghubungkan tren PAH dan dalam inti sedimen dengan data toksisitas dengan Amphihyalella azteca. Next. Untuk menguji komparabilitas data spasial yang ditentukan atau analisis spasial sampel sedimen laut dan toksisitas akut temporal pada RF sama dengan 0,53 T-value penghambatan itu berkorelasi dengan akumulasi konsentrasi 16 PAH yang menghasilkan koefisien korelasi R sama dengan 2 sebesar 0,70 dan koefisien persen 0,83. Ini menunjukkan bahwa T-value penghambatan sebanding antara dua set sampel dan selain itu kelemahan metode dari menormalkan T-value ke sampel jumlah. Pendekatan tersebut masih memberikan hasil yang wajar. Next. Baik, berikutnya pertimbangan kesesuaian uji bakteri HPTLC bioluminesensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji bakteri HPTLC bioluminescence merupakan alat yang menjanjikan untuk penelitian toksisitas sedimen laut. Perbedaan antara toksisitas akut dari sampel sedimen spasial dapat dideteksi dan toksisitas akut dari zona hambat dapat dikaitkan dengan konsentrasi PAH. Selanjutnya, penghambatan T-value yang ditentukan untuk PAH sebanding antara dua set sampel sedimen atau spasial dan temporal. Keuntungan lain dari EDA atau analisis data eksploratif dengan uji bakteri HPTLC bioluminescensi yaitu mendukung kesesuaian pendekatan ini sebagai alat penilaian toksikologi untuk sedimen laut. EDA dengan HPTLC gabungan bioluminescence secara bersamaan menawarkan kemungkinan untuk mendeteksi zat yang berpotensi beracun lainnya tanpa gangguan pelarut. Dengan bantuan ekstraksi berbasis kepala elusi, zona penghambatan yang tidak diketahui penyebabnya dapat diselesaikan dari pelat untuk tujuan screening non-target. Next. Kesimpulan dari jurnal yang kami ambil, pendekatan EDA yang dikembangkan mampu memisahkan kelas senyawa kontaminan utama yang ditemukan dalam sedimen dengan gradien HPTLC 2 langkah. EDA dengan deteksi HPTLC bioluminesensi memungkinkan penentuan toksisitas akut sedimen. Dalam studi ini, sampel spasial serta sampel sedimen temporal dari inti diselidiki untuk mengetahui toksisitas akutnya terhadap Alivibrio fischeri.
dan satu zona hambat dapat dikaitkan dengan PAH. Korelasi T-value hambat yang ditentukan zona hambat ini terhadap konsentrasi PAH yang ditentukan oleh GCMS atau MS menunjukkan kesesuaian yang sangat baik. R2 sama dengan 0,91. Ini berarti bahwa uji bakteri HPTLC bioluminesensi mengungkapkan menjadi alat yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai alat screening toksisitas untuk analisis sedimen. Hal ini juga didukung oleh kesederhanaannya, kecepatan, dan efektivitas biaya. Namun, kopling HPTLC bioluminesensi saja tidak dapat berfungsi sebagai alat penilaian risiko untuk sedimen, dan lebih banyak penelitian diperlukan sampai penggunaan seperti itu memungkinkan. Misalnya pengujian fraksi yang tersedia secara hayati perlu disertakan. Selain itu, dengan menerapkan titik akhir toksisitas lainnya, pendekatan tersebut dapat lebih ditingkatkan. Protokol persiapan sampel standar dan verifikasi kesesuaian hasil merupakan prasyarat lebih lanjut untuk digunakan dalam program pemantauan. Untuk mencakup spektrum zat yang luas, pendekatan tersebut harus diperluas ke kontaminan yang lebih polar. Yang terakhir, kriteria kualitas lingkungan dan garis pangkal harus tersedia untuk menilai dan mengklasifikasikan hasil. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut merupakan jurnal acuan yang digunakan oleh kelompok kami. Selanjutnya selesai. Sekian presentasi dari kelompok 10. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.